Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabatku semua, semangat pagi. Bertemu lagi dengan kami, masih di saung kami. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meruqyah kasus. Udah mulai kasus ya. Yang pertama, yang unik dulu. Saya coba apa ya namanya? Kalau bikin tutorial, mungkin tutorial juga ya. Kita coba bedah bagaimana sih cara untuk meruqyah orang yang terkena penyakit impotensi. Impotensi. Apa impotensi? Nggak bangun ya. Milik laki-laki, apalagi yang sudah beristri, jagoannya itu nggak bangun, nggak bisa bangun. Ini kita nanti kita diskusi dulu ya. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi, dari sisi medis dan sisi non medis. Kenapa dari sisi medis? Banyak kasus yang impotensi itu bisa dijelaskan dari sisi medis. Kenapa? Dilihat dari sisi pembuluh darah. Punten ya, ini bukan vulgar, ini tapi pembelajaran gitu. Organ intim laki-laki itu ternyata memiliki urat, vena, dan arteri yang lumayan besar. Yang bisa membuat dia bangun yaitu adalah pengumpulan darah yang mengalir ke area itu. Efeknya ototnya mengembang, darah banyak yang mengisi ke area situ, sehingga efeknya menjadi agak keras. Bukan agak lagi ya, keras. Terus lagi bisa dilihat dari sisi penyakit. Apa? Biasanya penyakit-penyakit seperti hiperkolesterol. Apa hiperkolesterol? Kolesterolnya tinggi banget. Biasanya kolesterol itu agak berdampingan ya dengan trigliserid namanya. Kolesterol, trigliserid nyambung nih. Kalau misalkan tinggi dalam jangka waktu yang lama, dia menimbulkan kerak, nempel di pembuluh darah. Efeknya apa? Yang harusnya kalau misalkan venanya, lubang darahnya itu sebesar ini, ternyata dia numbuh kerak di permukaannya, otomatis permukaan lubang ini itu mengecil, sehingga darah agak susah gitu, lambat kalaupun masuk ke daerah sana. Ini udah kasus-kasus yang lama biasanya kasus seperti ini. Tapi yang paling sering itu adalah dikaitkan dengan kasus diabetes mellitus. Makanya di ciri khas diabetes mellitus itu adanya impotensi. Kadang gatal di area kemaluan juga ada impotensi. Hati-hati ya. Kalau misalkan link medisnya udah detil, udah plek gitu. Ternyata ada diabetes, oke. Ruqyah tidak masalah dilakukan, justru sangat dianjurkan. Kenapa? Ruqyah dan pengobatan medis ini sejalan rata, bareng, hasilnya canggih, asli. Canggih. Lebih dahsyat. Tapi kalau misalkan emang murni pengobatan medis aja gitu, untuk kasus-kasus yang memang udah terdeteksi khas medis gitu, ya pengobatan ini nggak masalah juga sih. Apa? Cek coba gulanya. Kalau misalkan gulanya ternyata lebih dari angka 150, ini yang ukuran gula darah sewaktu ya. Kalau misalkan memang dia udah meminum obat-obatan diabetes atau memang udah suntik insulin secara rutin, ini mah udah pasti diabetes gitu. Itu harus dinormalkan dulu. Atau seenggaknya jangan normal banget lah, asal di bawah 200 aja kadar gulanya itu. Jangan nyampe di angka 400, 500, ngeri gitu. Kalau kayak gitu kacau, metaboliknya kacau. Terus lagi kalau misalkan dicek ternyata kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, ini harus dinormalkan juga. Ini penyakit-penyakit metabolik ya. Ini harus dinormalkan juga.
Oke, ternyata semuanya normal tapi masih belum bangun juga. Nah, ini baru. Bagaimana kita lakukan ruqyah? Ruqyah mandiri bisa enggak? Bisa banget. Banget. Bisa banget, bisa sekali. Atau misalkan mau mendengarkan ayat-ayat ruqyah, bisa juga, boleh juga. Cuman tetap ruqyah mandiri itu adalah ruqyah yang paling gregetnya beda. Rasanya beda. Oke. Saya kasih judul tutorial untuk melakukan ruqyah pada kasus impotensi. Oke. Caranya seperti apa? Yang pertama tetap kita lakukan muqaddimah. Kalau misalkan kita mau melakukan ruqyah mandiri, kita lakukan muqaddimah. Apa muqaddimah? Membuka lah, pembukaan. Kalau misalkan kita belum berwudu, ya wudu dulu. Kalau misalkan kita pengen lebih dekat sama Allah, lakukan sholat mutlak dulu, sholat hajat dulu. Beda gregetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan sholat hajat nih, 2 rakaat. Di doanya mohon ya Allah berikan hamba petunjuk, berikan hamba kesehatan untuk kasus yang khusus ini. Setelah itu biasa istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa harus istighfar? Kita memohon ampun dulu sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang dirasa ataupun yang tidak dirasa. Selanjutnya syahadat untuk merefresh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Setelah itu selesai, mohon sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu hamba beribadah ya Allah. Hanya kepadamu hamba mohon pertolongan ya Allah. Hanya kepadamu hamba berserah diri ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada hamba untuk segala penyakit yang sedang hamba derita. Berikan kesehatan kepada hamba ya Allah. Ayatnya mana yang kita pakai? Ini sebenarnya kalau misalkan detail banget ya, bisa kita lakukan ruqyah kamil yang menyeluruh. Tapi ini kita ambil yang inti-intinya aja. Yang pertama yang kita baca itu adalah yang ada di surat Al-An'am ayat 103. Tujuannya apa? Bismillah ya Allah, mohon perlihatkan kepada hamba simpul buhul sihir yang membuat hamba tidak bisa bangun. Ayatnya di surat Al-An'am ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sekali lagi, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Surat Al-An'am ayat 103. Kalau saya pribadi ini nggak ada acuan harus berapa kalinya. Saya kadang di atas 13 kali malah. Kenapa? Untuk memohon petunjuk gitu. Ya Allah, bukakan, perlihatkan. Mohon perlihatkan seperti itu. Ini sebenarnya untuk segala kasus ya. Untuk segala kasus, termasuk kasus yang ini. Al-An'am ayat 103. Lanjutannya adalah di ayat Al-A'raf ayat 117 nyampe 122. Sekali lagi di surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kalau misalkan dengan bacaan yang tadi, surat Al-An'am tadi, sudah ada petunjuk, atau misalkan petunjuk itu kan nggak selalu harus kelihatan gitu ya. Ada sir ke hati. Oh, sepertinya bukulnya di sini gitu. Mungkin itu salah satu petunjuk juga buat kita. Oh, mungkin sirnya yang belah sini. Ya udah nggak apa-apa, pegang aja. Kalau misalkan dirasa ternyata bukulnya ya di anunya, ya nggak apa-apa sambil pegang gitu. Tanpa membatalkan wudhu kita.
Kalau misalkan ya pakai sarung ya, lo tinggal dari luar aja pegang sendiri kok, masa nggak boleh? Pegang sendiri dari luar tanpa membatalkan wudunya ya. Kenapa? Kita kan akan membacakan ayat lagi. Yang pertama surat Al-An'am, ternyata ke hati kita sebelah sini pegang. Setelah itu tembak dengan ayat-ayat anti sihir. Mungkin di video sebelumnya saya udah tampilkan ayat-ayat anti sihir. Yang pertama kombinasi ya di 3 surat ini. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. 117 sampai 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa haqqa batala ma kanu ya'malun. Fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun alaihissalam. Itu surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Berapa kali? Kalau saya pribadi ya di angka 11 kali. Kalau misalkan saya mengobati pasien gitu 11 kali. Kenapa? Gregetnya agak lebih gitu. Gregetnya agak lebih. Lanjut yaitu di surat Yunus ayat 81 sampai ayat 82. Seperti yang di pengobatan yang anti sihir kemarin. Di surat Yunus ayat 81 dan ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Surat Yunus ayat 81 sampai ayat 82. Berapa kali sama? 11 kali. Setelah itu masuk ke surat Toha. Toha ayat 68 sampai 70. Atau bisa dari 67-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la takhaf innaka anta a'la wa alki ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata fa ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa alaihissalam. Ini udah ayat paket lengkap. Paket lengkap. Kalau ada buku sihir di sana, insya Allah dengan izin Allah hancur. Insya Allah hancur. Biasanya ya bukunya ya buku gaib yang gini mah. Dahsyat gitu ya. Dahsyat ya. Memang bukan jarang lagi, nggak kami tampilkan kasus-kasus seperti ini. Kenapa? Sensitivitasnya tinggi. Sensitifnya tinggi. Memang unik tapi tinggi. Kalau misalkan dengan kekuatan penuh kita lakukan ini, dengan keyakinan yang penuh, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Al-Qur'anul Karim, insyaallah syifanya turun. Efek syifanya turun. Sembuh. Itu yang intinya. Kalau misalkan kita mau menambah lagi bobot bacaan kita, sebenarnya kita pakai yang di surat Al-Hasyr dulu. Yang ayat-ayat terakhir itu, yang 3 ayat terakhir. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsaluna nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu pakai yang di situ dulu. Untuk menambah bobot bacaan kita. Tapi nggak apa-apa, nggak pakai pun nggak apa-apa. Tinggal bagaimana keyakinan kita. Oke,
Sahabat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya murni dari kebodohan saya pribadi. Semoga ini bermanfaat, bisa diaplikasikan, dan semoga Allah menurunkan syifanya kepada antum semua. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.